Bayangkan hidup susah tiba-tiba berubah jadi kaya raya hanya dengan menerima uang dari orang tak dikenal. Tapi, apa jadinya kalau kekayaan itu ternyata membawa kutukan yang menyeramkan? Dalam sunyi malam di desa Karangdowo, Pak Wijaya, seorang penjual bakso tua yang hidup melarat, menerima kunjungan misterius dan gulungan kain hitam yang berisi koin tua dan pesan, "Ambil, gunakan, jangan bertanya." Sejak saat itu, dagangannya laris manis, uang mengalir deras, tapi sesuatu yang gelap dan supranatural mulai merasuk hidupnya. Uang dingin yang berbau busuk, bayangan menyeramkan, hingga makhluk tak kasat mata mulai menghantuinya. Apakah Pak Wijaya bisa lepas dari kutukan ini? Atau justru nyawanya yang harus dibayar untuk rezeki yang datang tak wajar? Saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor. Awas jangan nonton sendirian. Semenjak pagi, awan kelabu menggantung rendah di atas desa Karangdowo. Jalanan tanah yang biasa dilalui gerobak kayu Pak Wijaya tampak becek. Di ujung tikungan, terlihat rumah-rumah kayu berdinding anyaman bambu. Sebagian menghitam oleh usia. Suara ayam berkotek jauh terdengar samar. Namun tidak ada anak-anak yang bermain di pelataran seperti biasanya. Pak Wijaya mendorong gerobak baksonya perlahan. Roda kirinya sudah bergeser keluar jalur, nyaris lepas. Tangannya yang keriput, mencengkeram gagang besi gerobak dengan tenaga yang terlihat berat sebelah. Kaos oblongnya basah di bagian punggung bukan oleh keringat, tapi karena tetesan air dari atap bocor di kamarnya yang semalam merembes keranjang. 3 hari terakhir, ia hanya membawa pulang Rp2.000. 2 butir telur ayam yang hendak ia rebus sebagai pelengkap bakso, sudah mulai berbintik hitam, namun tetap ia pakai. Dari kejauhan terdengar pintu rumah tetangga dibuka keras. Seorang perempuan muda mengenakan daster kuning bersih, dan sandal baru keluar sambil menggendong anak. Di belakangnya berdiri suaminya mengenakan kemeja bagus dan topi hitam berlogo pabrik di kota. Mereka tak menyapa, tapi senyum mereka merekah saat seorang penjual gorengan lewat, membawa nampan penuh isi dalam plastik bening. Pak Wijaya diam. Tangannya menggenggam keras gerobak yang sepi. Ia mengenali wajah-wajah tetangganya itu. 5 tahun lalu, mereka hidup lebih melarat darinya. Tak ada yang benar-benar jelas bagaimana mereka bisa naik setinggi itu dalam waktu singkat. Hanya desas-desus. Katanya ada yang ikut pengajian wirid uang. Ada pula yang tiap malam membakar kemenyan di belakang rumah. Malamnya Pak Wijaya duduk di dipan tanpa lampu. Hanya diterangi bara dari rokok linting yang nyaris habis. Sisa baksonya masih ada setengah panci. Tak satu pun yang habis terjual. Istrinya sudah lama pergi. Anaknya bekerja serabutan di kota. Mengirim kabar hanya sebulan sekali. Rumahnya sunyi, temboknya retak di banyak tempat, dan langit-langit sudah ditumbuhi sarang laba-laba yang menggantung rendah. Angin bertiup dari sela-sela dinding. Tercium bau daun basah dan tanah lembab yang tidak biasa. Entah kapan pintu depan terbuka. Di ambang berdiri seseorang. Sosok tua bertubuh bungkuk, mengenakan baju lurik kelam. Wajahnya tak sepenuhnya tampak dalam gelap. Hanya siluet dagunya yang panjang, dan tangan kurus menggenggam tongkat kayu. Ia tidak bicara, hanya berdiri mematung, menghadap ke dalam rumah. Pak Wijaya tidak bergerak. Nafasnya teratur, tapi tubuhnya kaku. Wajah orang tua itu tidak pernah ia kenal, tapi matanya seolah terlalu dalam. Di bawah cahaya samar dari pelita dapur yang nyaris padam, laki-laki tua itu melangkah 1 kali ke depan. Beberapa detik kemudian ketika Pak Wijaya berkedip, ambang pintu itu sudah kosong kembali. Namun, udara dalam rumah berubah. Sesuatu terasa tertinggal. Di lantai dekat dipan, ada gulungan kain hitam kecil di tali simpul merah. Pak Wijaya tak berani menyentuhnya malam itu. Tapi ia tidak tidur, tidak juga bicara. Hanya duduk di pojok ruangan, menatap ke arah gulungan kecil itu sampai fajar menjelang. Pagi itu, langit desa tampak pucat. Kabut tipis masih menggantung, meski matahari sudah tinggi. Pak Wijaya duduk di bawah pohon kelapa depan rumah.
Matanya kosong menghadap jalan. Gerobaknya tidak ia dorong hari itu. Di dapur, panci bakso semalam masih tertutup kain lusuh belum disentuh. Di pangkuannya tergeletak gulungan kain hitam yang semalam tak ia sentuh. Sekarang sudah terbuka. Di dalamnya selembar daun lontar tua, dengan tulisan kecil berderet rapi, dan sebuah koin tua yang tak ia kenali. Koin itu tidak berkilau. Warnanya legam, berat, dan dinginnya bertahan lama di telapak tangan. Tak ada nama, tak ada petunjuk. Hanya kalimat pendek di bagian bawah daun lontar yang membuat tangannya berkeringat. Ambil, gunakan, jangan bertanya. Tidak ada angin saat itu, tapi daun-daun kelapa di atas kepalanya bergerak perlahan. Gemerisik pelan seperti suara bisikan yang tak selesai diucapkan. Seekor cicak terjatuh dari langit-langit beranda. Tubuhnya kaku dan tidak bergerak. Pak Wijaya mengambil koin itu, menggenggamnya erat, lalu menyelipkannya ke dalam saku bajunya. Hari itu, tanpa alasan yang jelas, ia mendorong gerobaknya keluar gang. Jalanan lengang. Namun saat sampai di depan pasar desa, hal aneh terjadi. Seorang ibu yang biasanya hanya membeli kuah bakso, kini memesan 2 mangkok. Lalu seorang lelaki tua yang dulu hanya lewat tanpa menyapa, berhenti dan membeli 1 porsi tanpa menawar. Gerobaknya yang semula sepi, dikerubungi pembeli dalam waktu singkat. Dalam 1 jam, semua baksonya habis. Bahkan 2 orang masih menunggu di belakang, saat dia bilang stoknya sudah habis. Uang hasil penjualan hari itu dilipatnya rapi. Saat ia membuka laci gerobaknya untuk menyimpan uang, sesuatu terasa janggal. Di dalam laci itu, uangnya sudah ada sebelumnya. Semua tampak segar dan belum pernah terpakai. Ia tidak ingat menaruh uang sebanyak itu. Tapi uang itu nyata. Sepulang dari pasar, langkahnya ringan. Rumah reot yang semalam terasa seperti kubur, kini tampak lebih terang. Ia mengangkat pelita dapur dan menyulut rokoknya dengan tenang. Tapi di sudut dapur, di bawah lemari tua, koin hitam itu menyala redup. Pantulan yang tidak berasal dari cahaya, tapi dari dalamnya sendiri. Malam itu gerobaknya ia bersihkan sampai mengkilap. Roda kirinya diperbaiki. Bahkan ia sempat memotong kuku, mencukur cambang, dan mengenakan baju batik terbaiknya. Tak ada yang menyuruh, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong semua itu, seolah sudah menjadi bagian dari perjanjian tak tertulis. Ketika tengah malam tiba, ia terbangun karena suara panci dari dapur. Seperti seseorang sedang mengadu kuah dengan sendok besar. Tapi ketika ia menghampiri dapur, tak ada siapa-siapa. Di atas kompor mati, pancinya masih utuh, tidak terbuka. Namun di lantai, ada 2 mangkok bakso panas. Di dalamnya 1 mangkuk berisi uang logam. Sejak pagi, langit tak berubah. Cahaya mentari tertahan kabut yang pekat. Seakan enggan menembus dedaunan di sepanjang jalan desa, Pak Wijaya berjalan pelan, mendorong gerobaknya yang kini tampak lebih kokoh dan bersih. Kayu lapuk di sisi kiri sudah ia ganti dengan papan baru. Di atas gerobak, panci mengkilap menyemburkan uap harum yang menggoda. Pembelinya lebih banyak dari sebelumnya. Anak-anak, ibu rumah tangga, tukang kebun, bahkan 2 pemuda dari dusun seberang ikut antre. Tidak ada yang menawar, tidak ada yang rewel. Semua membayar dengan uang pas, dan wajah yang datar. 1 demi 1 uang itu masuk ke kotak kayu di gerobaknya. Tapi setiap kali tangannya menyentuh lembaran uang, ujung jarinya terasa dingin. Beberapa lembar terasa lebih berat dari semestinya. Dan saat diletakkan di laci, muncul suara gesekan pelan seperti kertas yang dilipat berulang kali. Sore itu sebelum pulang ia duduk sejenak di tepi pematang sawah. Matanya menatap matahari yang belum juga muncul utuh. Di bawahnya, air irigasi mengalir lambat, tapi pantulannya tak menampilkan bayangannya sendiri. Hanya bentuk gerobak, dan sosok lain berdiri di belakangnya. Terlalu tinggi, terlalu diam. Pak Wijaya berdiri cepat menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia menutup laci gerobaknya rapat-rapat, dan segera mendorongnya pulang. Angin sore datang membawa bau tanah basah, bercampur anyir. Sesampainya di rumah,
Ia menyalakan lampu minyak dan langsung menghitung uang hasil dagang. Kali ini jumlahnya 2 kali lipat dari kemarin. Tapi dari tumpukan itu, 3 lembar uang Rp100.000 tampak lebih gelap. Ia coba cium lembaran itu, dan bau busuk langsung menusuk hidung. Bau yang dikenalinya, bau liang tanah yang belum lama digali. Ia buru-buru membungkus uang itu dengan koran, dan menyimpannya dalam kaleng bekas cat. Kaleng itu kemudian ia sembunyikan di balik tungku dapur. Tapi semalaman ia tidak bisa tidur. Di luar angin menggerakkan dedaunan seperti ada langkah-langkah yang berjalan mengelilingi rumahnya. Di dalam panci baksonya berdentang sendiri 2 kali. Meski tak ada yang menyentuh. Menjelang subuh, suara aneh terdengar dari halaman belakang. Suara sesuatu diseret pelan di atas tanah. Pak Wijaya membuka pintu perlahan. Di tanah, bekas garis panjang tampak membelah halaman dari arah sumur tua ke dapur. Tidak ada jejak kaki. Ia mundur tanpa suara, menutup pintu perlahan. Tapi sebelum palang terpasang, bayangan tipis muncul di sela-sela celah papan. Tidak jelas bentuknya, tapi tinggi dan kepalanya menyentuh langit-langit. Pak Wijaya tidak membuka lagi pintu itu sampai matahari naik. Dan ketika akhirnya ia berani memeriksa dapur, ia menemukan koin hitam yang dulu disimpan di saku. Kini berada tepat di atas tumpukan beras. Pak Wijaya bangun lebih siang dari biasanya. Sepanjang malam, suara gerobak berdiri terdengar terus-menerus. Seolah ada yang mendorongnya pelan mengelilingi rumah. Tapi saat pagi datang, gerobaknya masih berada di tempat biasa. Tubuhnya terasa lebih berat. Bukan letih seperti selepas mendorong gerobak seharian, tapi seperti sendi-sendinya digantungi beban. Saat ia berdiri, dengkul kirinya bergetar tanpa kendali. Di dapur, suara gemericik kuah menggelegak datang dari panci tertutup. Ia tidak ingat menyalakan api. Api pun tidak menyala, tapi uap hangat keluar perlahan dari sela tutupnya. Bau kuah bakso menyeruak, lebih kuat dari biasanya. Diselingi aroma asing, bau wangi bunga yang sudah membusuk. Ia tidak menyentuh panci itu. Ia hanya menyiapkan dagangan seperti biasa dan kembali mendorong gerobaknya ke arah pasar. Hari itu langit sepenuhnya tertutup mendung. Udara kering tapi terasa berat di dada. Di jalanan orang-orang tetap ramai membeli baksonya, tapi tidak ada satupun yang menyapanya. Tak ada basa-basi. Semua diam, membayar dengan uang pas dan langsung pergi. Beberapa wajah tidak dikenalnya, beberapa tidak menunjukkan bayangan di tanah. Setiap lembar uang yang masuk ke dalam laci gerobaknya kini membawa rasa dingin lebih tajam dari kemarin. Ujung jarinya tampak kebiruan dan jari-jarinya mulai kaku saat menghitung uang. Di balik punggung para pembeli, ia melihat kilatan-kilatan hitam yang tak sempat ditangkap mata, tapi cukup jelas untuk membuat tengkuknya meremang. Sepulang dari berdagang, ia mencoba duduk di kursi bambu depan rumah, tapi kakinya terasa kosong. Seolah otot-ototnya dilonggarkan dari dalam. Malamnya ia tak bisa tidur. Uang yang tadi siang ia simpan di bawah bantal, kini berubah jumlahnya. Uang Rp100.000 bertumpuk-tumpuk. Bahkan sebagian menyembul keluar dari celah tikar. Tapi sebagian dari uang itu mulai berjamur lembab. Beberapa lembar tampak seperti telah dikubur dan dikeluarkan lagi. Ada serpihan akar kecil yang menempel di pinggirannya. Ia mencoba membakar satu lembar, tapi uang itu tidak terbakar. Kertasnya menghitam, tapi tidak hangus. Api hanya menari di permukaan, lalu padam dengan sendirinya. Tengah malam, suara di dapur kembali terdengar. Kali ini seperti langkah kaki kecil yang mondar-mandir. Ia tetap diam di dalam kamarnya tak bernyali keluar. Tapi perlahan, suara itu pindah ke ruang tengah, lalu ke ambang pintu. Dan di sela-sela cahaya lampu minyak, bayangan hitam tinggi itu berdiri di depan pintu kamarnya. Tapi kepalanya hampir menyentuh plafon, dan dari tubuhnya menetes cairan hitam ke lantai. Pak Wijaya hanya bisa memejamkan mata. Tapi setiap kali ia membuka, bayangan itu masih ada. Sampai menjelang subuh, saat ayam berkokok pertama kali, bayangan itu menghilang dengan suara mendesis. Mirip suara uang basah diremas dengan keras. Pagi harinya,
Tubuh Pak Wijaya lebih ringkih, tapi uangnya lebih banyak terus bertambah. Dan koin hitam itu entah bagaimana caranya selalu muncul kembali, meski telah ia buang ke sungai malam sebelumnya. Sudah 2 minggu gerobak bakso Pak Wijaya tidak pernah kosong pembeli. Bahkan di hari pasar sepi sekalipun, orang-orang tetap datang. Kadang hanya satu-satu, kadang berombongan. Semuanya membayar dengan tenang, tanpa bicara, dan selalu menyodorkan uang kertas yang lembab. Tapi mulai pekan ini, ia tak mengenali wajah-wajah itu. Beberapa terlalu pucat. Tak sedikit yang tak menjawab ketika ia ucapkan terima kasih. Ada juga yang datang malam-malam di luar jam jualannya. Sekelompok orang diam berdiri di depan gerbang rumahnya, seperti menunggu antrean. Pak Wijaya tidak membuka pintu, tapi mereka tetap berdiri hingga fajar, lalu hilang begitu saja. Ia tidak berani bertanya pada warga sekitar. Bahkan saat Pak Maman menyapanya di jalan, ia hanya mengangguk singkat dan berlalu cepat. Badannya terasa makin berat. Di bawah matanya mulai muncul lingkaran gelap. Setiap malam tubuhnya menggigil. Rumahnya kini tidak pernah benar-benar gelap. Lampu minyak yang mati malam hari akan kembali menyala sendiri beberapa jam kemudian. Dapur selalu beraroma kuah segar. Meskipun ia tidak pernah lagi memasak, kadang suara adukan bakso terdengar dari dalam panci tertutup, kadang suara tawa pelan, datang entah dari mana. Pernah sekali ia mencoba tidur lebih awal, tapi terdengar suara seseorang mengetuk pintu belakang. Saat ia memberanikan diri membuka pintu, hanya angin yang masuk. Namun di bawah ambang pintu ada jejak kaki kecil. Di ruang tengah, uang hasil dagangannya mulai meluber dari laci. Beberapa lembar uang kini meneteskan cairan lengket, seperti darah yang menghitam. Saat ia mencoba menyekanya, bau menyengat menyeruak dari sela-sela uang itu. Bau busuk yang tidak berasal dari makhluk hidup, tapi juga bukan dari benda mati. Bau yang membuat perutnya mual, tapi tak bisa dimuntahkan. Mencoba membakar uang itu sekali lagi, tapi hasilnya tetap sama. Api menjilat tanpa menghanguskan. Dan esok paginya, tumpukan uang yang ia bakar kembali muncul di bawah tempat tidurnya. Utuh, dalam kondisi lebih lembab dari sebelumnya. Sementara itu, tubuhnya semakin kurus, wajahnya cekung, dan suaranya makin pelan. Tapi setiap pagi, ia tetap mendorong gerobak ke pasar seperti dipaksa. Kakinya berjalan tanpa kehendak. Tangannya menyendok bakso dengan gerakan yang terasa bukan miliknya. Dan setiap malam rumahnya kembali ramai. Tak ada suara percakapan, tapi selalu ada gerakan. Bayangan di jendela. Suara kursi bergeser sendiri. Pintu lemari terbuka pelan lalu tertutup lagi. Kadang ia mendengar suara orang memanggil namanya dari dalam dapur, dari dalam kamar mandi, atau dari balik tumpukan uang yang semakin menyesaki ruang tamu. Pada suatu malam saat ia terbangun karena suara seretan benda berat di dapur, ia menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di bawah meja makan, ada gundukan tanah kecil. Di atasnya tergeletak selembar uang Rp100.000 yang sudah berlubang seperti dilahap rayap. Di sampingnya, koin hitam yang selama ini ia buang berkali-kali kini, terbelah dua. Di dalamnya tampak jalinan benang merah basah, bergerak pelan seperti urat hidup. Pak Wijaya mundur tanpa suara, tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara panci yang terbuka sendiri dari dapur. Uap panas keluar pelan-pelan, dan dari dalamnya terdengar suara napas. Pak Wijaya kini jarang keluar rumah. Gerobaknya masih ia dorong setiap pagi, tapi hanya sekadar menuruti sesuatu yang tak bisa ia lawan. Wajahnya semakin cekung. Rambutnya rontok sedikit demi sedikit. Ujung jarinya membiru. Bahkan kuku-kukunya mulai mengelupas. Tapi setiap kali ia mencoba berhenti, tubuhnya meronta sendiri. Seperti ada tali yang menarik dari dalam tulang. Di dalam rumah, udara semakin tebal dan dingin. Lantai terasa lembab meski tak ada hujan. Dinding-dinding memucat dan catnya mengelupas membentuk pola-pola aneh, yang selalu berubah setiap malam. Kadang menyerupai tulisan, kadang seperti jejak tangan mungil yang tertanam di balik tembok. Uang yang ia kumpulkan makin tak karuan. Ada yang berlumut, ada yang terbelah seperti kulit mati.
Ia tak pernah lagi menyentuhnya dengan tangan kosong. Tapi tak peduli seberapa ia menghindar. Setiap malam uang itu tetap muncul di tempat yang sama. Di bawah bantal, di sudut dapur, di sela-sela pakaian dalam lemari. Ia mencoba tidur siang untuk menghindari malam. Tapi mimpi buruk datang bahkan saat mata belum sepenuhnya terpejam. Ia melihat dirinya sedang menjajakan bakso di tempat yang bukan pasar. Di antara pohon-pohon hitam, dikelilingi tanah basah dan sunyi. Pembelinya tak bersuara. Tangan mereka kotor oleh lumpur, dan lidah mereka terlalu panjang untuk masuk akal. Malam harinya ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berhenti sejenak. Di bawah tumpukan uang di dalam kamar, ada kertas tua yang basah dan berjamur. Warnanya pudar, tapi garis-garis tulisan di atasnya masih tampak samar. Bukan tulisan tangan, tapi bukan cetakan juga. Barisan aksara asing melingkar seperti lingkaran perangkap. Di tengahnya ada bekas sidik jari. Sidik jarinya. Ia tidak ingat pernah menulis atau menyentuh kertas itu sebelumnya. Kertas itu dingin, seolah disimpan dalam tanah yang. Saat ia membaliknya, di balik lembaran itu tertulis angka-angka yang terus berubah setiap kali dilihat. Semua berlalu cepat, sampai satu angka berhenti. Tanggal hari ini, jam dini hari, ia melempar kertas itu ke tungku. Tapi kertas itu tidak terbakar. Ia coba merobeknya, tapi kertas itu hanya melengkung, mengeras seperti kulit kering, lalu menghilang menjadi abu yang menggumpal di udara. Saat berbalik, uang di laci telah bertambah 2 kali lipat. Ia menatap tumpukan itu. Untuk pertama kalinya ia ingin semuanya hilang. Tapi tubuhnya tak bergerak. Matanya tetap menatap. Nafasnya pendek. Di luar suara gerobak baksonya terdengar bergerak sendiri di halaman. Ia berdiri perlahan. Langkahnya menuju jendela, terhenti saat suara ketukan datang dari pintu depan. Ia tidak membuka pintu, tapi dari sela pintu yang renggang, ia melihat kaki telanjang kotor oleh tanah dan serpihan kayu. Ketika pagi datang, tidak ada yang berubah. Uang masih bertambah, badannya semakin melemah. Dan suara napas yang dulu hanya terdengar dari dapur, kini terdengar dari balik dinding kamarnya sendiri, bercampur dengan bisikan-bisikan lirih, yang memanggil namanya dengan nada yang ia kenali, suaranya sendiri. Malam itu, suara gerobak bakso kembali terdengar di halaman rumah Pak Wijaya. Tapi ia tidak mendorongnya. Ia berbaring di ranjang, menyelimuti tubuhnya yang makin dingin dengan sarung tipis. Lampu minyak padam sendiri sejam lalu, namun ruangan tak benar-benar gelap. Ada cahaya kemerahan dari celah lantai, berdenyut pelan-pelan seperti napas dari perut bumi. Tangannya lemas, tapi matanya belum bisa tertutup. Di dinding kamarnya, pola-pola bekas cat terkelupas, telah berubah bentuk, menyerupai wajah-wajah yang mengangkat tanpa suara. Tatapan mereka kosong, tapi menyudutkannya. Di pojok ruangan, tumpukan uang makin tinggi, bercampur lumpur dan serpihan arang yang lembab. Pukul 2 dini hari, angka itu kembali muncul di benaknya. Lantai di dekat ranjang mengembung perlahan. Seakan ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam tanah. Suaranya lembut, basah, dan lambat. Pak Wijaya tak bisa lagi bangkit. Tubuhnya terlalu berat, tapi nafasnya masih ada. Tersisa cukup untuk mendengar semuanya. Pintu depan rumah terbuka sendiri. Tak ada langkah kaki, tapi suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat dari dalam rumah. Dalam kelam, suara benda jatuh terdengar dari dapur. Panci yang kosong terlempar ke lantai. Sendok bakso berguling pelan hingga menabrak pintu kamar. Pak Wijaya hanya menatap. Matanya sudah tidak berkedip. Kemudian dari celah bawah pintu kamar muncul sesuatu. Sebuah tangan kecil basah dengan kuku panjang yang sobek. Ia hanya muncul sebentar lalu menghilang. Tapi beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Tak ada yang masuk, tapi udara di dalam ruangan berubah. Suhunya turun drastis. Dinding kamar berembun. Bau tanah makin tajam. Pak Wijaya ingin berteriak, tapi lidahnya kaku. Tumpukan uang di pojok kamar mulai bergerak sendiri. Satu persatu lembaran-lembaran uang itu terangkat ke udara.
melayang seperti ditiup angin yang tak terasa. Mereka membentuk pusaran kecil, dan dari dalamnya muncul wajah. Wajah yang pernah ia lihat bukan milik orang, tapi bukan juga sepenuhnya bukan manusia. Wajah yang pernah memanggilnya malam itu dengan suara tua yang pelan. Lalu semua menjadi diam. Dalam hening yang mencekam, terdengar suara terakhir yang masuk ke telinga Pak Wijaya. Bukan dari luar, bukan dari sosok di balik uang, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Keesokan paginya, gerobak bakso masih berada di halaman. Tapi rumah itu sudah tertutup rapat. Tak ada asap dari dapur, tak ada langkah kaki, tak ada suara apapun. Warga desa mulai membicarakan keanehan. Tapi tak ada yang berani mengetuk pintu. Karena mereka tahu sejak semalam rumah itu tak lagi ditempati manusia. Dan uang-uang itu kini muncul di tempat lain. Tapi menyisakan bau yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang yang menemukannya mengira itu berkah. Dan cerita pun dimulai kembali. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita uang dari alam gaib. Semoga kisah ini tidak hanya menghadirkan ketegangan, tetapi juga menyisakan kesan mendalam di benak dan hati Anda. Setiap pilihan dalam hidup sekecil apapun memiliki konsekuensinya. Terkadang yang tampak sebagai jalan pintas menuju keberuntungan, justru membawa kita pada jurang yang tak terlihat. Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta, tapi dari tenangnya hati dan bersihnya niat. Tetaplah waspada, karena tidak semua yang datang membawa manfaat, dan tidak semua yang tampak rezeki, benar-benar datang dari sumber yang suci. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update cerita horor seru lainnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.